Permisi. Pelajaran apa sebelumnya? Oh iya. Masuk semua ini siswa-siswinya? Masuk. Oke. Saya absen dulu ya. Arya Jaka Pratama, Raja Pringgo Genta Pakis, Nuriski Amalia, Doni, Yulita. Oke, masuk semua ya. Totalnya 21 orang. Ada yang tahu hari ini Bapak akan membahas apa? Ya, jadi Bapak akan membahas investasi dasar. Di sini udah ada yang tahu investasi dasar? Mungkin tahu basic-basicnya aja ya. Jadi Bapak mau menjelaskan tentang investasi dasar. Sebelumnya, saya belum pernah memperkenalkan diri ya. Nama saya Noval, jurusan saya S1 SPD, dan saya tinggal di Depok. Oke, kita langsung saja mulai. Yang akan saya bahas itu mengenai investasi dasar memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Sebenarnya apa sih investasi itu? Investasi adalah mengalokasikan dana ke aset atau instrumen dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi itu ada banyak jenisnya, seperti melawan inflasi. Seperti yang kita ketahui, kalau nilai rupiah kita itu kan semakin melemah ya, gara-gara M2 money supply, bank sentral terus mencetak mata uang itu. Kalau dibandingkan dolar juga, rupiah terus melemah. Maka dari itu cara menanggulanginya kita beli emas atau aset-aset lainnya seperti deposito, rumah, mungkin bisa disewakan rumah itu, saham, atau yang kalian bisa pahami dan uang itu bisa berlipat ganda. Yang kedua, tujuan investasi itu meningkatkan kekayaan. Tapi meningkatkan kekayaan ini bukan pasti dalam waktu cepat ya. Bisa 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun. Tujuan investasi itu juga untuk meningkatkan kekayaan ini harus memiliki active income dulu. Baru dari active income ini kita sisihkan sebagian pendapatan dari kita, misalnya ada 30% atau 20%, baru bisa disisihkan untuk investasi. Tujuan investasi juga ada mencapai
tujuan finansial seperti pendidikan, untuk memiliki rumah yang disewakan, dan lain sebagainya. Seperti untuk nonton konser misalnya. Nah, itu investasi dalam jangka pendek. Kalau pendidikan, misalnya pendidikan untuk anaknya. Untuk misalnya anaknya itu masih SD, orang tuanya investasi di reksadana untuk kesiapan nantinya agar bisa membiayai di waktu SMP atau SMK, seperti itu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis investasi. Pertama, ada saham yang saya sebutkan tadi. Saham adalah kepemilikan sebagian perusahaan. Misalnya, kalian, misalnya Bagas, memiliki usaha bakso. Dan modal awal untuk membuat usaha bakso itu adalah 10 juta. Maka Bagas memiliki 100% total sahamnya. Dan apabila dia menjual ke publik 10% misalnya, dan saya beli 10% saham Bagas itu, dia saham Bagas itu akan berkurang menjadi 90%. Dan 10%-nya jadi milik saya. Begitupun dengan keuntungannya. Keuntungan itu akan dibagi sesuai persenan kepemilikan sahamnya. Bagas memiliki 90, maka keuntungan yang akan didapat Bagas adalah 90%-nya. Dan saya 10%-nya. Saham ini ada yang masuk kategori high risk, high return. High risk itu maksudnya apa? Saham ini masuk kategori yang high risk maupun high return. Artinya, saham ini beresiko dan memiliki keuntungan yang besar. Gitu ya. Maksudnya apa? Karena untuk membeli saham harus terlebih dahulu kita melihat laporan keuangannya, lalu siapa pemilik perusahaan itu, direksinya, bagaimana laba bersihnya, apakah setiap kuartal ia naik, apakah setiap tahunnya dia naik laba bersihnya. Dan kita lihat juga dari total hutang perusahaan itu. Dan ada juga kita lihat dari ROE-nya. Apabila ROE itu 20%, bisa dikatakan bagus perusahaan itu. ROE itu adalah Return on Investment. Selanjutnya kita masuk ke obligasi. Obligasi adalah pinjaman ke pemerintah atau korporasi. Ini masuk ke kategori low risk fixed return. Pinjaman ke pemerintah atau korporasi. Berarti seperti obligasi pemerintah itu seperti FR, RDN, dan lain sebagainya. Pemerintah minjam uang untuk apa? Tentu untuk mengolah uang itu agar untuk kebutuhan negerinya, seperti untuk meningkatkan SDM, untuk menghasilkan, memutarkan uang itu lagi menjadi lebih banyak lagi. Kayak sekarang kan perusahaan, kayak Indonesia kan juga sekarang lagi memiliki portofolio investasi ya, seperti Danantara tuh. Danantara kan baru akhir-akhir ini dibuat ya sama Bapak Prabowo, terus juga beliau mengajak Jokowi, juga mengajak SBY, presiden sebelum Jokowi.
Dan juga seperti organisasi keagamaan juga ikut mengawasi ya. Obligasi juga bukan hanya pemerintah, bisa juga dari perusahaan. Dia menerbitkan obligasi dan investor pun membelinya agar mendapatkan timbal balik dari modal yang ditanam ke deposito tersebut. Obligasi ini masuk ke dalam kategori low risk karena obligasi tidak perlu untuk dicek laporan keuangannya, maksudnya tidak perlu untuk dicek setiap 6 bulan sekali. Kan kalau saham seperti itu ya, cek laporan keuangannya dan siapa yang owner sahamnya di perusahaan tersebut. Kalau obligasi ini sedikit berbeda. Dan obligasi ini juga pun fixed return karena 6% dan 7%. Yang ketiga itu ada reksadana. Apa itu reksadana? Yaitu kumpulan dana diinvestasikan dari investor lalu dititipkan ke manajer profesional. Manajer investasi, lalu manajer investasi itu mengelola uang dari investor untuk dibelikan saham-saham. Karena kan ada orang ya yang tidak bisa meneliti saham seperti membaca laporan keuangan, ngecek price earning ratio-nya, ngecek return on investment, return on asset, return on equity. Orang yang memiliki pekerjaan tidak ada waktu untuk mengecek hal-hal tersebut. Maka investor yang bijak akan memilih reksadana karena dana yang investor investasikan akan dikelola oleh manajer profesional. Yang keempat sekarang, emas atau logam mulia. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini termasuk dalam aset fisik yang stabil. Mengapa emas ini berharga? Karena udah dari ratusan tahun yang lalu, emas ini sudah digunakan untuk bertransaksi, untuk menyimpan hasil jerih payah kita dalam bekerja, dan ini pun emas bisa menahan inflasi. Mengapa emas menjadi berharga atau logam mulia ini? Karena emas itu dicarinya di dalam tanah, ditambang, maka emas ini menjadi berharga. Tidak seperti logam lainnya, seperti besi atau aluminium dan jenis logam lainnya, emas ini berharga karena emas itu lebih sedikit jumlahnya ya. Selanjutnya ada properti. Investasi ini properti itu misalnya kita beli rumah, lalu kita sewakan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan dari rumah yang kita sewakan itu. Jadi kita bisa mendapatkan passive income dari hasil properti ini. Dan apabila kita memang membutuhkan yang besar karena kurang passive income-nya dari properti ini, misal kita mau pindah ke luar negeri, properti ini bisa dijual gitu. Lalu yang keenam, masih dalam jenis-jenis investasi, ada deposito. Deposito ini mirip-mirip ya, seperti obligasi, sama-sama surat hutang. Tapi di sini didefinisikan simpanan berjangka dengan bunga tetap. Berarti sama dengan obligasi. Cuman kalau deposito itu lebih banyak di perusahaan swasta
perusahaan BUMN pun ada, di luar negeri pun menerbitkan deposito juga. Sebenarnya deposito itu diterbitkan untuk apa sih? Mengapa perusahaan itu menerbitkan deposito dan investor pun membeli? Jadi kan kalau misalnya perusahaan butuh dana, misalnya perusahaan itu sedang ada opportunity menambang di Sulawesi Selatan dan perusahaan itu belum memiliki dana untuk menambang di daerah situ. Nah, bagaimana seorang pebisnis bisa mengambil momentum itu? Dia akan menerbitkan deposito ini untuk agar dia bisa mendapatkan uang, agar bisa membuka langsung penambangan di Sulawesi tadi. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar investasi. Yang pertama ada risk versus return. Risk itu adalah resiko dan return adalah pendapatan yang kita dapat, timbal balik yang kita dapat, hasil investasi yang kita dapat. Semakin tinggi potensi return, semakin tinggi resikonya juga. Tapi sebenarnya kita juga bisa meminimalkan resiko ini dengan cara kita paham dengan apa yang kita investasikan, dengan apa yang kita pelajari. Selagi kita paham dengan investasi yang kita taruh uangnya di situ, maka risikonya pun tidak ada. Tetapi potensi returnnya yang tinggi pun akan tetap dapat. Selanjutnya yang masih dalam prinsip dasar investasi 2, yaitu diversifikasi. Seperti yang disampaikan Warren Buffett, ia adalah seorang investor ternama sekaligus investor terkaya di dunia. Ia yang memiliki Berkshire Hathaway. Ia mengungkapkan kata-katanya seperti ini dalam diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Apa maksudnya jangan taruh semua telur dalam keranjang? Jadi misalnya kita memiliki dana investasi yang gemuk, misalnya 100 miliar. Untuk meminimalkan resiko downtrend-nya, kita sebar aset kita. Misalnya ada yang di emas, ada yang di saham, ada yang di reksadana, ada yang di deposito, ada yang di pasar uang. Maka apabila misalnya sahamnya turun, keempat ini akan meminimalkan keturunan saham ini. Karena yang lain akan naik dan salah satunya ada yang tetap, maka portofolionya akan stabil seperti ini. Seperti itu. Itulah fungsi diversifikasi. Apabila salah satu investasi ada yang gagal, yang lainnya akan membantu untuk menumbuhkan portofolio investasinya. Yang ketiga masih dalam prinsip dasar investasi, yaitu jangka waktu, time horizon. Ada yang jangka pendek, yaitu di bawah 3 tahun, seperti deposito, reksadana deposito, dan reksadana pasar uang. Mengapa deposito, reksadana pasar uang, dan reksadana deposito itu termasuk dalam jangka pendek di bawah 3 tahun? Karena deposito ini fixed return atau pengembalian investasinya tetap. Misalnya dia dalam 1 tahun itu 7%, maka tahun depannya pun demikian. Tidak seperti saham. Setelah 1 tahun ini misalnya 15%, maka besok tahun depannya bisa saja mendapatkan minus 2% misalnya. Ada yang saham seperti itu. Maka deposito bisa saja di setahun sudah dijual, bisa untuk mendapatkan keuntungan.
dua tahun dijual bisa, reksadana uang bisa, karena fixed return misalnya 10 juta, maka sudah dapat imbal balik 7% dalam 1 tahun itu. Ada juga yang jangka panjang 5 tahun ke atas, seperti saham, properti, kripto, emas juga termasuk. Itu sebaiknya jangka panjang, karena untuk memaksimalkan potensi upside-nya ya. Compound interest yang keempat, yaitu keajaiban bunga berbunga. Apa itu compound interest? Compound interest itu contoh gampangnya seperti ini. Misalnya kita di awal tahun itu investasi 10 juta. Di akhir tahun kita akan mendapatkan 10% dari 10 juta tersebut. Ya kan? Investasi ini, compound interest, hanya bisa diterapkan pada saham yang berkinerja baik. Dalam setiap kuartalnya, ia memperoleh laba selalu naik di kuartal sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya. Kuartal itu adalah 3 bulan sekali, namanya 1 kuartal. Kembali ke contoh tadi, misalnya 10 juta kita taruh di saham bagus ya, di awal tahun, di akhir tahun akan memperoleh 10%. Maka di tahun depannya 10 juta tersebut akan berbunga ditambah 10%, yang tadi 10 juta jadi 11 juta di awal tahun. Di awal tahun kedua jadi 11 juta. Di akhir tahun akan menjadi 11 juta akan ditambah 10% menjadi sekian. Dan ini akan terus apabila ia tetap memegang saham tersebut, akan semakin naik lonjakannya. Selanjutnya, menilai profil risiko. Untuk menilai profil risiko, kita harus menanyakan diri kita terlebih dahulu. Misalnya yang pertama, seberapa besar sih risiko yang bisa saya terima? Misalnya saya mau investasi di saham, tapi saya tidak berani kalau saham itu turun 10%. Saya tidak berani, saya tidak mau investasi di situ. Maka yang disarankan untuk investasi tersebut, belinya di deposito karena fixed return gitu ya. Nah, misalnya kalau investor tersebut tidak apa-apa dengan keturunan 10% dan dia akan tetap membeli perusahaan tersebut karena kinerjanya baik, maka ia tidak apa-apa untuk investasi di saham. Cuman saran saya, kalau misalnya mau terjun di saham itu, memang harus mempelajari perusahaan itu ya, agar uang yang kita taruh di situ juga terjamin gitu. Kita nyaman naruh uang di sana. Terus yang kedua pertanyaannya, apa tujuan finansial kamu? Misalnya jika kamu ingin liburan ke Bali misalnya, maka kita nabung aja di deposito. Sebulan 1 juta. Kita sisihkan pendapatan kita ke deposito. Maka di akhir tahun pun kita 12 juta tersebut dan ditambah 7% dari return investasinya sudah bisa kembali kan. Dan misalnya kita harus tahu tujuan finansialnya apa. Apakah itu untuk pendidikan, untuk financial freedom, atau untuk apa? Terus seberapa liquid dana kamu? Apakah kamu nyaman sebulan itu bisa ditarik tiba-tiba karena untuk dana darurat? Atau kamu memilih tidak apa-apa tuh,
uang itu uang dingin, jadi tidak akan saya ambil. Maka tidak apa-apa memilih liquid. Aset investasi yang tidak liquid itu seperti properti, emas, dan deposito yang sudah dikunci. Kalau menurut saya, saham itu masih termasuk liquid, tapi jarak untuk menjualnya 5 hari ya. Termasuklah liquid. Jadi fungsi liquid dalam investasi itu apa sih? Kita, kalau misalnya semakin liquid aset investasi kita, kita bisa menarik kapanpun aset investasi itu. Selanjutnya, profil investor terbagi menjadi konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif termasuknya deposito dan obligasi. Moderat masuknya ke obligasi dan reksadana. Agresif masuknya ke saham dan kripto. Jadi kalian sesuaikan. Apabila kalian hanya mengerti di obligasi, kalian paham seluk-beluknya bagaimana, kalian beli obligasi. Jika ingin berinvestasi, jika kalian hanya mengerti reksadana karena percaya dengan manajer investasinya, kalian beli reksadana. Kalau kalian bisa menganalisa saham, baca laporan keuangannya, owner perusahaannya siapa, return on equity-nya berapa, apakah dia perusahaan tersebut membagi dividen, ya beli saja kalau kalian paham mengenai hal tersebut. Terus juga kalau agresif itu kripto, jika kalian mengerti mengenai blockchain dan cryptocurrency dan kalian meneliti ke dalam kripto tersebut, membaca papernya, ya kalian tidak apa-apa untuk membeli kripto. Selagi kalian tidak apa-apa ya dengan turunnya yang naik turunnya sedemikian ngeri itu ya. Kita sekarang masuk ke langkah memulai investasi. Pertama itu kita tentukan tujuannya. Apakah tujuan kita untuk financial freedom misalnya. Nah, bagaimana tuh mencapai financial freedom? Maka yang kita lakukan itu seperti ini yang saya pahami itu, misalnya kita kebutuhan per bulannya adalah 5 juta per bulan. Termasuk primer, sekunder, tersier. Misalnya 5 juta per bulan, maka dikali 12 bulan. Lalu dikali 25 kali. Maka sesuai dengan apa yang saya pelajari itu 25 kali itu sudah bisa menghasilkan passive income. Jika kalian taruhnya di obligasi yang returnnya 7% atau emas, kalau saya lihat rata-rata emas itu per tahunnya 8%, dan reksadana juga bisa. Bisa juga buat untuk beli rumah, investasi itu. Bisa untuk pensiun. Nah, financial freedom itu termasuk pensiun tuh bisa. Yang kedua, pelajari instrumen. Kalian, seperti yang saya bilang tadi, apabila ingin membeli obligasi, maka kalian harus paham mengenai obligasi. Apabila ingin membeli deposito, kalian harus paham mengenai deposito. Apabila ingin membeli saham, harus paham mengenai saham, jangan asal beli gitu. Mungkin kata teman bilang, beli saham BBCA karena udah naik 30% misalnya. Kalian beli FOMO, totonya minggu depannya turun. Kalian sedih, terus cut loss. Jangan seperti itu. Seenggaknya kita tahulah laporan keuangannya seperti apa dan ownernya siapa gitu. Untuk langkah memulai investasi itu bisa dengan modal kecil. Bisa 5.000, bisa 5.000. 10.000 bisa. 10.000 itu bisa kalian beli di Bibit. Bibit itu untuk membeli reksadana, obligasi bisa, saham juga bisa. Tapi 10.000 nggak bisa kalau saham.
Kalau saham itu bisa beli di Stockbit namanya aplikasinya. Atau jika kalian mau belinya offline, itu bisa beli di Bursa Efek Indonesia. Kalau nggak salah itu tempatnya di Jakarta Pusat, kalau nggak salah. Ada juga kalau mau beli kripto, belinya di Peluang, beli di Ajaib Kripto. Ya kalian bisa searching lah. Pokoknya jika kalian mau beli aset investasi ini, kita harus lihat dulu apakah platform investasi ini sudah terdaftar di OJK atau Bapepti, maka kalian bisa investasi di tempat itu. Terus juga jika kalian sudah membeli itu aset investasi ini, kalian harus monitor dan evaluasi. Misalnya dalam 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kalian bisa tinjau portofolio saham atau reksadana atau aset kalian, evaluasi apakah ini masih tetap bisa menahan inflasi, apakah return ini masih stabil, apakah aset investasinya akan tetap naik, atau bagaimana. Harus kita evaluasi dan monitor terus. Dalam 3 bulan atau 6 bulan, boleh. Sekarang kita ke kesalahan umum pemula. Yang pertama, tidak punya dana darurat terlebih dahulu. Nah, untuk memulai dana darurat itu, disarankan manajer investasi itu 6 bulan. Jadi misalnya tiba-tiba kita di PHK, kan sudah tidak ada penghasilan tuh. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Kita pakai dana darurat yang kita sudah siapkan 6 bulan. Gitu. Idealnya, sarannya sih sebenarnya 3 bulan, namun idealnya 6 bulan. Nah, dana darurat ini untuk apa? Untuk kebutuhan pokok dan untuk mencari kerja lagi. Bukan investasi. Jadi misalnya kalian mau investasi, maka penuhi dulu dana daruratnya selama 6 bulan. Lalu jika dana darurat sudah disiapkan, maka kalian bisa alokasikan pendapatan kalian untuk diinvestasikan. Yang kedua itu investasi tanpa riset. Ikuti tren. Nah, ini banyak nih investor pemula, ia membeli asal dengar kata teman, dengar kata influencer, totonya minggu depan turun, bulan depan turun. Maka jika ingin membeli investasi apapun harus mempelajari terlebih dahulu ya. Sekalipun itu reksadana. Yang ketiga itu panik saat pasar turun. Emotional trading. Terkadang kita kalau membeli saham misalnya, padahal kita baru beli Senin, kita cek lagi nih besoknya hari Selasa, sahamnya turun 1%, aduh udah panik, udah pengen jual, ini bakalan ke 0 gak ya? Padahal kalau misalnya harganya turun atau 3 minggu ke depan masih turun, itu sebaiknya dibeli lagi, karena kan sebelum kita membeli kan kita sudah mengecek dulu bagaimana profil perusahaan tersebut, apakah perusahaan kinerjanya baik atau tidak, gitu kan? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Terus juga nih, kesalahan umum juga ada tidak diversifikasi. Kita investasinya terlalu terpusat, misalnya dana kita sudah banyak, misalnya udah 100 miliar, kita terlalu terpusat misalnya hanya membeli emas. Jadi kita melewatkan opportunity cost dari aset lainnya yang sedang naik. Misalnya sahamnya yang lagi kinerjanya baik tidak beli, hanya emas saja. Jadi kita meninggalkan keuntungan yang lebih besar lainnya. Atau kita hanya membeli aset yang high risk, misalnya hanya Bitcoin. Kita beli di akhir tahun ke 4 tahun. Kan kalau Bitcoin kan itu ada siklusnya ya, setelah halving itu 2 tahun akan bullish. Nah, kita malah
terus hanya beli Bitcoin. Nah, setelah Bitcoinnya turun, tidak ada dari rebalancing dari aset lain. Maka jika Bitcoinnya turun, tidak ada dongkrak untuk dari investasi lainnya gitu. Kita misalnya jika ingin misalnya investasi di Bitcoin, kita harus diversifikasi. Misalnya yang dari aset yang stabil seperti deposito dan pasar uang. Agar jika Bitcoin itu turun, maka ada backupnya seperti saham, deposito, dan reksadana. Oke, mungkin sekedar itu aja ya pelajaran dari Bapak. Saran saya, jika kalian mau investasi, kalian pelajari dulu apa yang ingin kalian investasikan, tujuannya apa, apakah kalian betah untuk uang itu untuk disimpan secara lama. Jangan pakai uang panas, jangan pakai uang yang untuk jajan kalian, untuk uang makan kalian, jangan pakai uang yang sisa kebutuhan pokok, primer dan sekunder. Tersiernya jangan boleh diinvestasikan tuh. Kalian mulai aja dulu seperti 10.000 dulu, misalnya kayak di Bibit bisa. Atau jika kalian emang tahu setelah kalian mengerti mengenai dasar investasi ini, kalian bisa langsung aja membeli gitu. Sahamnya misalnya beli saham BBCA 1 lot. Kalian beli sambil mempelajari, maka kita tahu ritmenya gitu. Bagaimana pergerakan saham itu, kinerjanya bagaimana, dan kalian akan memperoleh keuntungan. Mungkin sekian saja pelajaran dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami ya, juga bisa kalian praktekkan di rumah. Bisa download aplikasinya tadi kayak di Bibit, di Stockbit, di Peluang, bisa kalian download di rumah. Oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya semuanya. Udah pada kumpul semuanya? Aduh, di jam berapa ini? Yaudah, langsung kita mulai saja ya. Selamat pagi semuanya. Jadi nama Bapak Noval. Di sini saya mengajar manajemen investasi. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai investasi dasar. Ketua kelasnya siapa di sini? Siapa? Arya? Ya. Nanti yang dimasuk, yang tidak masuk, bisa tolong untuk dicatat ya. Dan kirim di WA group. Orang LMS suka error nih.
bagaimana memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Investasi itu sebenarnya sesuai tujuan apa yang ingin kita capai. Ada yang ingin untuk liburan, ada yang untuk pendidikan anak, ada juga untuk kebutuhan di hari tuanya ya. Sebenarnya apa itu investasi? Kalau sesuai dengan definisi, investasi adalah mengalokasikan dana ke aset. Jadi misalnya kita punya uang, pendapatan, kita ganti nih. Kita sisihkan sebagian dananya ke aset investasi. Dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan gitu. Tujuan investasi itu melawan inflasi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau inflasi itu kan di Indonesia 3% dalam 1 tahun. Nah, maka dari itu kita sebaiknya harus investasi agar keuangan kita tidak tergerus oleh inflasi. Bisa lewat emas, lewat saham, dan lain sebagainya. Tujuan investasi juga bisa meningkatkan kekayaan. Kan investasi itu dalam setahun bisa 7% jika taruh di deposito. Dan ditambah juga disisihkan setiap bulannya. Maka untuk itu bisa ditambahkan dari bunga dan pendapatannya lama-lama peningkatan kekayaannya itu ada. Tujuan investasi itu mencapai tujuan finansial. Seperti yang saya bilang tadi, seperti untuk pendidikan, pensiun, properti, dan lain-lain. Kalau misalnya pendidikan, ini tuh beda sama tujuan pensiun atau properti karena dananya beda, rentang waktunya beda, dan dana kelolaan yang diinvestasikan ke aset tertentu juga beda. Yang ketiga itu jenis-jenis investasi. Saham. Kepemilikan sebagian perusahaan, high risk, high return. Nah, maksudnya apa di sini high risk, high return? Jadi, ini sebenarnya berbagai pendapat dari para manajer investasi ya. Kita masuk ke jenis-jenis investasi. Yang pertama ada saham. Saham itu kepemilikan perusahaan. Jadi jika kamu mau investasi di saham, kalian bisa datang ke Bursa Efek atau ke aplikasi yang memfasilitasi menjual saham itu. Jadi misalnya kan Mayora misalnya kan memiliki jual sahamnya ke publik. Kalian bisa memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah pinjaman ke pemerintah atau korporasi. Ini masuk kategori low risk fixed return. Maksudnya risiko kecil dan returnnya pun fix. Selalu itu gitu. Misalnya returnnya yang dijanjikan 7, dikasihnya 7. Berbeda dengan saham. Selanjutnya reksadana. Reksadana adalah kumpulan saham yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi ada pihak ketiga di sana. Selanjutnya ada emas, properti, deposito. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar investasi. Pertama, risk versus return. Kalau kita berinvestasi, kita harus melihat resiko yang akan kita dapat nantinya. Apakah dari
pemilik perusahaan yang melakukan korupsi atau tidak gitu. Apakah ownernya bisa menghasilkan laba yang bagus. Seperti itu. Ada juga diversifikasi. Jadi kalau investasi, untuk meminimalkan risiko investasi harus tersebar untuk meminimalkan risikonya. Misalnya salah satu aset lain itu menurun, yang aset lainnya itu bisa membackup. Ada juga jangka waktu atau time horizon. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu masuknya ke pasar uang, deposito, dan reksadana. Yang saya sebutkan tadi itu juga bisa jangka menengah. Untuk jangka panjang bisa digunakan untuk saham, properti, dan emas. Dan agar investasi kita berhasil itu, kita gunakan compound interest. Keajaiban bunga berbunga. Compound interest ini masuk keajaiban ke-8 menurut Albert Einstein. Jadi apabila kita sudah menabung di investasi, bunga yang didapat bisa berbunga lagi. Modal yang ditaruh dan berbunga terus, seperti analoginya seperti bola salju yang menggelinding, kan lama-lama membesar. Nah, itu seperti compound interest. Untuk selanjutnya, di slide-slide selanjutnya itu ada menilai profil resiko, langkah memulai investasi, kesalahan umum pemula. Kalian bisa baca di rumah ya. Lantaran kan sekarang udah mau malam ya. Kalian juga rumahnya pada jauh-jauh. Jadi mungkin sampai sini aja ya perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan juga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa dicoba untuk mulai investasinya. Tugas untuk saya dari kalian itu pilih satu aset investasi dan kirim bukti ke Bapak apa aset investasi yang kalian beli. Oke? Mungkin sekian perkuliahan Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.